Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Mengantisipasi penyebaran antraks, tim gabungan menggelar razia ternak di sejumlah wilayah di Gunung Kidul. Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menemukan sejumlah hewan yang mati mendadak. Penyakit antraks merupakan hal yang awam bagi masyarakat pada umumnya. Mayoritas provinsi di Indonesia merupakan daerah endemis antraks. Kasus outbreak di daerah baru ataupun kejadian pengulangan menunjukkan adanya eksistensi dan potensi infeksi terjadinya antraks di masa yang akan datang. Beberapa bulan terakhir sempat menjadi tren media massa bahwa adanya kasus antraks di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemahaman masyarakat terkait antraks belum menyeluruh, baik dari sisi etiologi, sisi gejala klinis, penanganan, kemudian bahaya dari produk asal hewan yang terinfeksi, apakah boleh dimakan atau tidak, kemudian pencegahan ataupun tindakan prosedural yang tepat. Sehingga dalam video kali ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sesuai dengan bidangnya terkait penyakit antraks itu sendiri. Memang kami pernah dengar dengan penyakit antraks pada sapi itu atas penyuluhan dari Dinas Peternakan. Untuk pada gejalanya itu pun kami tidak tahu untuk pada peternakan sapi, pada sapi dan kambing, dan efek pada kami dan pada sapi pun tidak tahu. Terus pencegahannya ini memang kami cuman sebatas yang kami jaga adalah kebersihan dan untuk pada kandang dan saya sendiri untuk pencegahannya. Waduh, antraks itu apa ya Mas ya? Malah baru dengar biasanya kita beli daging itu kan di pasar atau pedagang keliling. Jadi kita tinggal terima aja, nggak tahu masalah antraks. Memang kenapa ya dengan daging yang terkena antraks? Penyakit antraks disebabkan oleh kuman Bacillus anthracis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas, termasuk unggas dan manusia. Kuman dari Bacillus anthracis apabila jatuh ke tanah dapat membentuk spora dan diketahui dapat bertahan hingga 40 tahun dan merupakan agen utama penularan penyebab penyakit antraks pada hewan dan manusia. Kuman dari Bacillus anthracis bersifat gram positif bakteria, aerob, dan dapat membentuk spora. Nah, pada tubuh hewan penderita ataupun bangkai, kuman dari Bacillus anthracis tidak dapat membentuk spora karena tidak cukup terpapar dengan oksigen bebas. Penularan penyakit dapat diawali dari tanah yang mengandung dari spora antraks, kemudian masuk melalui luka kulit ataupun terhirup pernafasan, dan juga dari pakan atau minum yang telah terkontaminasi oleh spora dari antraks, kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh hewan dengan masa tunas berkisar antara 1-3 hari, namun kadang-kadang dapat mencapai 20 hari. Gejala klinis penyakit antraks tergantung dari jenis hewannya dan biasanya dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu perakut, akut, kronis, dan juga kutan. Pada bentuk akut biasanya kematian sifatnya mendadak, hewan biasanya terjadi perdarahan otak, kemudian pada bentuk yang perakut ini biasanya sering terjadi pada hewan kambing dan domba. Gejala klinis lainnya adalah hewan berputar-putar, kemudian dengan gigi yang gemertak, dan biasanya mati hanya beberapa menit setelah keluar darah dari lubang kumlah. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk akut. Tanda penyakit ini bermula dari demam, kemudian hewan juga tampak gelisah, depresi, kemudian sesak nafas, kemudian detak jantung cepat tapi lemah, dan kemudian diakhiri dengan kejang-kejang sebelum kematian. Kemudian pada sapi tanda umum biasanya adalah pembengkakan di daerah leher, kemudian daerah dada, kemudian sisi perut, kemudian pinggang, dan kelamin luar. Kemudian secara umum hampir sama dengan yang perakut, keluar darah dari lubang kumlah berupa cairan darah kehitaman, dan biasanya kematian terjadi antara 1-3 hari setelah tampak gejala klinis. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kronis.
di mana ini biasanya terlihat lesi atau luka lokal yang terbatas pada daerah lidah dan tenggorokan. Biasanya menyerang pada hewan babi dan jarang ditemukan pada sapi, kuda, dan anjing. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kutan, ditandai dengan adanya pembengkakan pada berbagai tempat area di tubuh. Kemudian biasanya juga ditemukan luka ataupun lecet yang biasanya itu bisa diisolasi dan diidentifikasi kuman dari Bacillus anthracis. Antraks adalah penyakit zoonosis yang bisa menular dari hewan ke manusia, dan kita tahu bahwa penyakit antrak ini adalah termasuk salah satu dari 15 zoonosis prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Penyakit ini kita tahu bahwa bisa menular dari berbagai macam, salah satunya adalah melalui daging, sehingga kita harus memperhatikan betul jangan sampai penyakit ini bisa menular melalui daging. Maka setiap kali kita menemukan bahwa ada hewan yang dicurigai antrak, ini tidak boleh disembelih, bahkan dibedah bangkai pun tidak diperbolehkan, karena kita tahu bahwa pemerintah ini sudah menetapkan sebagai penyakit zoonosis prioritas. Kemudian pemerintah menyiapkan rumah potong hewan untuk melakukan penyembelihan secara benar, lalu kemudian mencegah penularan zoonosis, termasuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem dengan baik. Maka sebaiknya tidak boleh dilakukan penyembelihan. Ini suatu ketentuan bahwa tidak boleh dilakukan penyembelihan hewan yang diduga terkena antrak. Jadi setiap hewan yang terkena antrak jangan sampai dibedah ataupun disembelih, karena akan terjadi penularan yang kita tahu sangat berbahaya kalau sampai kita mengkonsumsi daging yang mengandung bakteri antrak, kemudian kita akan bisa tertular. Salah satu jenis penularan yang diakibatkan oleh antraks melalui makan daging adalah antrak yang berbentuk gastrointestinal atau menyerang saluran pencernaan, yang kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan kematian sampai lebih dari 60%. Itulah sebabnya maka kita harus mencegah jangan sampai terjadi penularan melalui daging dengan tidak melakukan penyembelihan hewan yang diduga antraks. Baik, bicara mengenai tentang penyakit antrak, penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang bisa ditularkan antara manusia dan hewan. Penyakit ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena penyakit itu bisa menimbulkan kematian baik pada ternak maupun pada manusia. Nah, tentunya karena penyakit ini berbahaya, itu pemerintah sudah menerbitkan buku Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular seri antrak, yang mana buku ini bisa dipakai sebagai acuan untuk pengendalian penyakit ini. Saat ini ada beberapa tempat di daerah kita yang sudah di Jogja yang sudah menjadi daerah endemis, misalnya daerah Gunung Kidul, kemudian daerah Kulon Progo ya, itu sudah endemis. Nah, tentunya ini untuk mencegah penularan penyakit antrak ini, masyarakat tidak boleh memotong ternak yang sakit. Nah, ternak yang sakit itu sudah dengan buku pedoman pengendalian itu harus dilakukan sebelum dipotong. Kalau dia sakit harus dilaporkan kepada dinas atau kepada poskeswan, supaya nanti ternak itu diperiksa dulu apakah benar boleh dipotong atau tidak. Nah, tetapi kadang-kadang penyakit antrak ini pada ternak sapi itu sering mati tiba-tiba atau sakit terus kadang-kadang oleh masyarakat langsung dipotong, karena ada suatu daerah yang memiliki tradisi yang namanya tradisi Brandu, yang dimana ternak yang sakit ini kemudian dipotong dan dagingnya dibagi-bagi, kemudian orang yang mendapat daging itu membayar dengan harga murah. Tetapi ini adalah saya kira cukup berbahaya. Kenapa? Kalau tiba-tiba itu penyakitnya antrak yang tidak diduga ternyata penyakit antrak, itu tentunya ternak yang sudah dipotong ini akan
nanti kuman antrak yang di darah akan terbawa kemana-mana dan akan menjadi spora. Nah, spora inilah yang berbahaya, yang akan nanti bisa bertahan sampai puluhan tahun, yang suatu saat bisa menularkan kembali sehingga tidak selesai kasusnya. Nah, untuk itu ternak-ternak yang sakit jangan dipotong, tetapi dilaporkan dulu kepada Poskeswan atau kepada dinas yang bidang fungsi peternakan untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia boleh dipotong atau tidak. Nah, kemudian kalau ternak itu mati di situ, tentunya harus dilaporkan kepada petugas Poskeswan atau dinas yang bidang fungsi kesehatan hewan. Jika itu ternyata positif antrak, kemudian dinas akan melakukan pengendalian, ya, itu ternak di lokasi ternak yang mati ini dibuat lubang sedalam kira-kira 2 meter, kemudian ternak dimasukkan ke sana, kemudian di materi-materi yang sisa seperti sisa pakan itu dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian ditutup, ya. Terus lingkungannya disemprot dengan desinfektan, terutama sebisa mungkin dengan formalin, karena formalin yang paling efektif membunuh kuman itu. Nah, kemudian pemerintah akan membuat ring. Jadi dinas tempat akan mengendalikan dengan buat ring. Ring pertama ring merah, kemudian luarnya ring kuning dan ring hijau. Nah, ring merah ini ternak-ternak sekitarnya harus dilakukan antibiotik. Jadi antibiotik supaya ternak-ternak ini yang kebetulan sudah tertular bisa sembuh dari penyakit antrak. Kemudian yang ring kuning dilakukan vaksinasi sambil nanti menuju ke ring merah, di mana seandainya ring merah ini sudah antibiotiknya diperkirakan sudah habis, bisa divaksin, karena vaksin ini menggunakan live vaksin yang mana seandainya masih ada antibiotik dalam tubuh ternak itu bisa tidak efektif dalam vaksinasinya. Nah, kemudian untuk pembawaan ternak keluar ini, daerah merah menjadi daerah close atau daerah tertutup untuk ternak keluar maupun masuk. Tapi close-nya tidak selamanya, hanya dari 20 hari dari kasus terakhir itu ternak boleh dibawa keluar, tetapi dengan syarat juga sudah divaksin antrak, sehingga nanti dibawa keluar aman, tidak membawa antrak. Juga ternak yang masuk itu tidak boleh masuk dalam selama ini masih di ring ini masih dalam wabah. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, boleh keluar 20 hari terakhir pasca kasus terakhir dan sudah divaksin 2 minggu. Balai Besar Veteriner Wates atau BPVet Wates merupakan laboratorium rujukan nasional untuk penyakit antraks di Indonesia. Apa artinya laboratorium referen adalah kami harus mampu untuk mengkonfirmasi setiap kejadian atau keraguan-keraguan diagnosa antraks yang dilakukan oleh laboratorium veteriner di Indonesia. Sebagai laboratorium rujukan, tentunya kami dituntut untuk selalu siap, baik secara infrastruktur, ya, laboratorium, kemudian kelengkapan alat, dan juga SDM yang mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan diagnosa terhadap penyakit antrak. Uraian dari beberapa narasumber sudah sangat lengkap dan jelas. Harapan dari video dokumenter ini, masyarakat lebih mudah memahami terkait penyakit antrak itu sendiri, serta proaktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit antrak. Sayangi diri Anda, sayangi hewan Anda, peka terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih.